Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hayun Ulfa dan kita ketemu dalam acara diskusi fikih wanita seputar haid, nifas dan istihadah bersama rekan saya Nila Zulfa. Halo Kak Nila. Halo semuanya. Kita sapa-sapa dulu kaum rebahan COVID-19. Apa kabar semuanya? Semoga belum pegal ya selama lockdown. Jangan takut ya, pada kesempatan ini kami jamin rebahan kalian bermanfaat. So stay tune di podcast kami. Pada kesempatan ini pula kami akan membahas seputar haid atau yang biasa kita sebut menstruasi, yang kami rujuk dari buku Fikih Wanita karangan Ani Mulyani CLC dan buku Sumber Rujukan Permasalahan Wanita yang diterbitkan oleh LBM atau Lajnah Bahsul Masail Lirboyo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung ya membahas tentang masalah haid. Gitu. Jadi udah pada tahu belum apa sih sebenarnya definisi haid itu? Kanil, apa sih sebenarnya definisi haid itu? Haid itu adalah diambil dari bahasa Arab ya. Aslinya adalah bahasa Arab yang secara terminologi artinya adalah mengalir, dan secara istilah artinya adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari. 16 hari tahun? Menggunakan hitungan tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Oke. Ya, berarti perlu diperhatikan menggunakan hitungan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Bukan tahun Masehi. Ya benar-benar gitu. Jadi haid ini sendiri juga disebutkan, ada dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis. Itu dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, jadi kata mahid ini bermakna darah haid gitu. Nah, ada ayat lain juga yang menyebutkan bahwa kul huwa adza. Nah, jadi adza, maksud adza ini adalah kotoran. Nah, kenapa disebut kotoran? Karena warna darahnya yang buruk dan baunya yang anyir gitu. Jadi lebih kepada warna dan juga sifat darah tersebut. Jadi makanya disebut kotoran, dan itu juga kan hukumnya najis. Nah, jadi karena warna dan sifatnya maka dia dihukumi najis. Nah, ayat lain yang juga menyebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jadi janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci. Nah, jadi yang dimaksud untuk menjauhkan diri ini bukan menjauhi diri secara mutlak kan Hila. Jadi yang dimaksud di sini adalah menjauhi diri dari muasyarah. Muasyarah di sini maksudnya melakukan hubungan suami istri. Gitu. Jadi bukan menjauhi mutlak itu. Bukan bermuamalah sehari-hari. Bukan dikucilkan atau di lockdown, di karantina satu kamar sendiri, enggak. Jadi tetap boleh makan bersama, duduk bersama, tetapi tidak boleh melakukan hubungan selama masa haid tersebut. Itu seperti ceritanya orang Yahudi itu ya berarti? Iya benar. Jadi kebiasaan orang Yahudi pada zaman dahulu itu, mereka ketika ada di antara wanita mereka yang datang bulan atau haid gitu, mereka mengucilkannya. Nah, maka datanglah syariat Islam gitu. Syariat Islam mengatakan ya benar, mereka memang mengeluarkan kotoran atau darah tadi, yang darah dan karena warna dan sifatnya kotor dan juga hukumnya najis. Tetapi itu kan mereka hanya sebenarnya tidak diboleh untuk mendekatinya gitu kan pada saat hubungan suami istri aja, tapi selebihnya boleh gitu. Boleh makan bareng. Boleh makan bareng, boleh dan lain sebagainya gitu. Memang fitrah ya untuk perempuan. Iya benar sekali. Jadi perlu diketahui bahwa fitrah perempuan itu haid. Jadi sebenarnya jangan takut sobat-sobat yang maksudnya kok kita haid gini kan enak banget, ini nggak haid ya, emang fitrahnya sudah seperti itu gitu. Nah, makanya dari sini kita akan mengetahui apa sih hukumnya mempelajari haid ini gitu. Jadi apa hukumnya mempelajari haid ini menurut Kamila? Hukum mempelajari itu pasti berkaitan dengan apakah hal tersebut langsung berkenaan dengan kita atau enggak. Seperti sholat, karena sholat itu berkenaan dengan semua muslim, artinya sholat untuk mengetahui semua hukum-hukum, kewajiban, rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan lain sebagainya, itu pasti udah menjadi kewajiban untuk diketahui oleh setiap muslim. Begitu juga tentang haid, karena haid merupakan
sesuatu yang langsung berkenaan dengan perempuan. Maka untuk perempuan, untuk setiap muslim pada asalnya adalah mereka wajib untuk mengetahui setiap muslimah atau setiap perempuan wanita yang muslim untuk wajib untuk mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haid, atau bisa dikatakan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu muslim itu. Berarti seperti sholat gitu ya, hukumnya fardu ain. Iya, karena langsung berkenaan dengan kita. Berbeda halnya dengan laki-laki. Gimana laki-laki? Karena mereka nggak langsung berkenaan. Haid itu kan laki-laki nggak ada lah ya yang menstruasi. Iya, kecuali beberapa gitu kan. Gimana beberapa juga? Ada pembahasannya, kita tidak usah bahas. Bukan ranah kita lah ya. Bukan ranah kita, oke. Iya. Kalau untuk laki-laki maka terkena hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ketika satu orang sudah melakukan atau sudah dalam konteks ini berarti mengetahui tentang ketentuan haid ini, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya. Sebagaimana sholat jenazah. Benar, sholat jenazah. Ketika ada satu orang yang sudah melakukan sholat, maka yang lain sudah tidak terkena lagi hukum kewajiban untuk melaksanakan sholat jenazah. Iya. Bisa dipahami ya apa sih hukumnya atau urgensinya mempelajari tentang haid ini. Dan tadi seperti kita singgung bahwa sebelumnya dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis bahwa sebenarnya haid ini menjadi fitrah bagi setiap wanita. Nah pasti Allah tidak mungkin menurunkannya kecuali ada hikmah di dalamnya. Kecuali ada hikmah di dalamnya. Nah, hikmah haid itu sendiri secara zahir kalau kita lihat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadza syai'un katabahu ala banati Adam, yang berarti ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak perempuan Adam. Bahkan dalam Al-Qur'an sudah dinas bahwa haid atau menstruasi memang sudah dituliskan, digariskan untuk seorang wanita gitu ya kayak. Iya benar. Itu, dan kalau itu secara syariat, dan kalau itu secara syariatnya, dan secara zahirnya kalau kita lihat sebenarnya darah haid yang ada dalam rahim wanita itu sebenarnya sebagai makanan bagi janin yang berada dalam perut ibunya. Gitu. Jadi emang selain haid itu menjadi suatu cobaan gitu kan. Jadi maksudnya suatu cobaan karena wanita diuji gitu kan, diuji dengan merasakan rasa kesakitan, tapi di balik itu sendiri ada manfaatnya atau hikmahnya gitu. Di samping itu kayaknya langsung aja ya kita bahas tentang ketentuan haid. Tapi ketentuan itu maksudnya apa sebenarnya? Ketentuan haid itu apa? Jadi ketentuan haid itu adalah untuk menentukan apakah ini haid atau bukan gitu. Jadi kayak tanda-tanda atau ciri-ciri. Jadi seandainya ketentuan yang dari situ kita bisa tahu apakah darah ini bisa kita hukumi haid atau tidak gitu ya. Benar sekali gitu. Dan ini yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi ada 4 ketentuan darah haid gitu. Jadi yang pertama adalah usia minimal gitu. Usia minimal ini seperti tadi yang sudah disebutkan dalam definisi bahwa usia minimal haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari tahun hijriah gitu. Jadi kalau teman-teman yang haidnya umur 10 tahun ya nggak usah mikir, itu udah pasti otomatis haid gitu. Tapi mungkin gini, kenapa disebutkan disebutkan batasnya atau batas minimal, karena mungkin ada juga yang misalnya haid kurang dari 9 tahun 17 hari gitu kan, berarti pas yang mendekati 1 hari sebelum 16 hari. Nah jadi yang 1 hari pertama itu bukan dihukumi dari haid gitu. Nah langsung yang kedua adalah ketentuan kedua adalah keluar dalam tempo 1 hari 1 malam. Jadi ini adalah batas minimal haid. Jadi batas minimal haid itu adalah keluar dalam tempo 1 hari 1 malam. Gimana tuh Kak? 1 hari 1 malam misalnya keluarnya pagi jam 6 gitu kan, darahnya gitu keluar terus menerus. Mohon maaf ini kalau misalnya teman-teman sendiri melihat di dalam pembalut gitu kan, ketika melihat pembalut atau maaf nih untuk para ikhwan ya. Iya, ikhwan di sana, halo yang sedang mendengar gitu kan, masalah seperti ini gitu kan. Jadi harus kita jelaskan karena harus detail gitu ya. Jadi maksudnya darah yang keluar misalnya pukul 6 pagi gitu sampai siang, sore gitu, dan malam darahnya keluar terus menerus, dalam arti terus ada di pembalutnya selama 24 jam gitu kan, itu dihukumi haid gitu. Jadi terus menerus ada. Berarti menghitung haid sendiri pun caranya
kita bisa mengatakan itu 1 hari, bukan ketika darah itu keluar kita hitung itu 1 hari ya Kak ya? Oh bukan. Berarti besoknya baru kita hitung 1 hari. Besoknya baru berarti kita hitung 1 seandainya hari. misalnya tanggal 1 keluar, kemudian kita hitung kapan 1 hari, bukan tanggal 1-nya, tapi Bukan dari tanggal 2 ya? Tanggal 2 baru 1 hari, karena udah 1 kali 24 jam gitu. Atau ini masih ketentuan yang kedua, atau sejumlah 24 jam jika terputus-putus gitu. Jadi maksudnya sejumlah 24 jam itu tadi kalau dikatakan 24 jam secara terus-menerus, kalau ini jumlahnya 24 jam. Jadi dalam arti misalnya keluarnya pagi keluar gitu, habis subuh misalnya keluar jam 5 sampai jam 7 keluar gitu. Terus habis itu sudah mandi biasa gitu kan, mandi seperti biasa, siang nggak keluar, malam nggak keluar gitu kan, nggak keluar lagi loh. Ini kenapa? Tadi pagi keluar cuma 2 jam gitu, hari esoknya lagi keluar gitu, jadi hari esoknya keluar lagi. Nah jadi kita hitung adalah dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu sampai berjumlah 24 jam. Nah ketika sudah berjumlah 24 jam baru kita menghukumi, oh saya haid. Oh, tapi berarti di sela-sela itu kita tetap wajib sholat ya Kak ya? Iya wajib sholat, karena tadi belum termasuk 24 jam. Ini sebenarnya ini kasus yang jarang ya sebenarnya. Jarang-jarang ada kita mengalami seperti itu. Tapi kadang-kadang memang ada ya masa-masa kita mengalami kok tiba-tiba kok head saya kok nggak teratur, menstruasi saya kok nggak teratur, tiba-tiba dalam 1 hari ini cuman keluarnya bentar aja gitu, terus kok nggak keluar lagi. Nah, berarti nanti ketika sudah emang nggak keluar lagi, dan udah masuk waktu sholat dan sudah sampai mau keluar waktu sholat ternyata nggak keluar lagi, berarti kita tetap sholat ya? Tetap sholat. Berarti nggak usah mandi berarti? Nggak usah mandi gitu, karena darah tersebut belum dihukumi darah haid. Jadi darah haid itu kan ini batas minimal. Jadi batas minimalnya adalah 1 kali 24 jam atau sejumlah 24 jam. Jika belum sampai 24 jam, jadi kita masih harus sholat dan tidak usah mandi. Jadi istinja dan wudhu seperti biasa. Seperti biasa. Berarti gitu. kayak orang istihadah lah ya. Iya, seperti hadas kecil gitu. Hadas kecil, benar Kak. Oh berarti nanti kalau udah misalnya hitungan 24 jamnya itu setelah 4 hari, berarti kita baru berhenti sholat, baru nggak boleh sholatnya setelah 4 hari itu. Setelah 4 hari, setelah 24 jam setelah 24 totalnya. Jam. Oh iya. Nah, kemudian ketentuan ketiga ada 4 tadi Kak ya? Iya ada 4. Ketentuan ketiga dan ketentuan keempat. Apa ketentuan ketiga adalah darah itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Nah ini sebenarnya nyambung dari ketentuan yang kedua tadi ya. Kalau ketentuan yang kedua tadi darah harus keluar dalam tempo 1 hari 1 malam atau 24 jam atau 24 jam sejumlah 24 jam jika terputus-putus, itu artinya menjelaskan tentang minimal darah haid. Berarti darah haid itu minimal bisa dihukumi haid ketika keluar dalam tempo 24 jam atau 1 hari 1 malam. Benar. Gitu. Tapi juga ada batas maksimal. Batas maksimal adalah 15 hari 15 malam. Berarti minimal haid adalah sehari semalam, maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Apabila darah melebihi batas 15 hari 15 malam, artinya itu bisa dihukumi nanti masuk ke pembahasan istihadah. Insyaallah kan pembahasannya nanti di podcast kita selanjutnya ya Kak ya, insyaallah. Stay tune di podcast kami ya. Nah, kemudian ketentuan selanjutnya nih keempat, yang terakhir. Yang terakhir yaitu pemisah antara 2 haid, antara haid pertama dan haid kedua. Minimal suci yang memisah antara haid yang pertama dan kedua harus mencapai 15 hari 15 malam. Itu minimal 15 hari 15 malam, dan tidak ada batasan untuk maksimal suci. Mau suci 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang ada ya kasus kayak gitu ya. Iya benar. Kadang-kadang itu mungkin karena keturunan juga bisa ya. Karena hormon juga bisa, atau stres, kecapean gitu, sehingga darah tidak keluar, dan itu wajar. Itu gitu. wajar gitu. Ya mungkin kalau ada satu konsultasi ke dokter lah ya. Itu bukan ranah kita ya. Bukan ranah kita untuk membahas ini. Dan yang pembahasan kita yang terakhir adalah tadi warna darah, warna dan sifat darah. Jadi warna darah ini urutannya berdasarkan kekuatan. Jadi maksudnya berdasarkan kekuatan, yang nomor 1 paling kuat daripada nomor 2 gitu maksudnya. Dan seterusnya sampai akhir. Jadi yang pertama adalah warna hitam, yang kedua adalah warna merah, yang ketiga adalah merah ke kuning-kuningan, yang keempat adalah kuning, yang kelima adalah keruh.
Nah, ada sifat-sifat darah. Jadi biasanya wanita ini memiliki 2 dari 4 sifat ini gitu. Jadi ada warna, ada sifat ya. Ada warna, ada sifat gitu. Jadi setiap darah itu mempunyai warna dan sifat. Dan setiap sifat ada 2 dari 4 gitu. Nah, sifat yang pertama adalah kental, yang kedua cair, yang ketiga berbau anyir atau berbau busuk, yang keempat adalah tidak berbau. Jadi ada kalanya mungkin darah itu misalnya kental dan berbau gitu ya, atau kental jadi, tidak berbau. Bisa jadi hal-hal seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kita penting nggak sih kalau dalam pembahasan HIT untuk mengetahui warna darah? Kalau warna darah ini sebenarnya kalau pembahasan HIT nggak perlu kita perhatikan warna darah itu ya sebenarnya, karena untuk menghukumi apakah ini HIT atau bukan, kalau memang untuk menghukumi ini HIT atau bukan berdasarkan warna dan sifat. Tapi berdasarkan ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. 4 ketentuan tadi. Selama darah itu sudah memenuhi 4 ketentuan itu, artinya itu sudah haid tanpa melihat warna darahnya. Warna dan sifatnya. Mungkin pembahasan ini nanti akan berguna di pembahasan istihadah. Benar sekali. Tapi sengaja kita sebutkan di sini untuk tambahan maklumat. Nah, sekarang bagaimana tips mengetahui kita itu sebenarnya haid atau tidak gitu. Setelah kita tahu ketentuan-ketentuan tadi, langkah prakteknya aplikatif biar kita lebih aplikatif ya. Gimana sih caranya gitu? Biar kita nggak bingung gimana nih prakteknya, gimana Kak, gimana? Jadi pertama ketika kita keluar darah nih, apa yang pertama kali kita lakukan gitu kan ketika keluar darah? Yang pertama adalah ya pastikan Anda berumur 9 tahun kurang 16 hari ya, tahun hijriah. Insya Allah Sobat PPI Tunisia kayaknya nggak ada yang di bawah umur lah ya. Iya, semuanya udah akil balik gitu kan. Tapi kami sebutkan di sini untuk hati-hati gitu. Siapa tahu ada yang menontonnya dan di bawah umur dan mendengar ini di bawah umur. Yang kedua adalah ingat-ingat kapan terakhir kali mandi suci gitu. Jadi apakah sudah 15 hari 15 malam gitu. Jadi berarti yang sebelumnya itu sucinya sudah mencapai batas minimal suci 15 hari 15 malam seperti yang sudah disebutkan tadi atau belum itu ya? Ketentuan nomor 3 gitu. Jadi sebaiknya dicatat di HP kapan suci dan jam berapa. Ya, penting ya untuk mencatat atau setidaknya ingatlah kapan terakhir kali haid dan sucinya gitu. Yang ketiga adalah harus memantau keluarnya darah sehari semalam, tadi sehari semalam 24 jam atau sejumlah 24 jam jika terputus-putus. Gitu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut nih kepada kita cek masalah gitu. Misalnya, ini cek masalah berdasarkan ketentuan-ketentuan agar teman-teman semuanya lebih paham tentang apa itu haid dan bagaimana kita menjatuhi bahwa itu disebut haid gitu. Yang pertama adalah misalnya ada masalah seperti ini, keluar darah setelah 1 bulan. Kalau keluar darah setelah 1 bulan itu, apakah itu disebut darah haid atau tidak? Nah, karena berdasarkan ketentuan seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, karena minimal suci adalah 15 hari 15 malam, otomatis karena sudah 1 bulan dan sudah melewati batas, sudah melebihi batas banget ya, itu udah banyak banget. Batas minimal, artinya sudah pasti itu hukumnya adalah haid, darah haid gitu. Nah, udah bisa dimengerti ya. Itu permasalahan pertama ya. Nah, permasalahan kedua misalnya itu kan haidnya 7 hari tapi terputus-putus gitu 7 hari. Nah, di sela-sela, jadi ketika haidnya 7 hari terputus-putus gitu, ketika 7 hari terputus-putus itu maksudnya belum, jadi misalnya hari pertama kayak kasus yang saya bilang ketentuan nomor 2, misalnya hari pertama keluarnya cuma 2 jam. Nah, habis itu zuhur nggak keluar, asar nggak keluar, maghrib nggak keluar, sampai besok subuh lagi nggak keluar, dan keluarnya hari esoknya misalnya zuhur aja keluarnya gitu kan. Zuhur intinya adalah dari hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ketujuh itu keluarnya putus-putus 24 cuma jam. Sebentar-sebentar aja ya. Cuma sebentar-sebentar aja. Nah, jadi di sela-sela 7 hari itu tetap wajib sholat. Dan nggak usah mandi. Nggak usah mandi ya. Jadi tidak memberatkan. Loh, saya harus mandi dong gitu. Saya harus mandi loh. Ya enggak gitu. Kita belum menghukumi itu haid karena belum sampai jumlah 24 jam. Baru di hari ke-7 setelah memang jumlahnya sudah mencapai 24 jam atau lebih. Itu baru dihukumi haid dan baru terkena
hukum-hukum orang yang haid itu diharamkan sholat, tidak boleh puasa, haram puasa dan lain sebagainya, nggak boleh memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin nanti untuk hukum-hukumnya insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah. Dan yang perlu diingat adalah jadi mandi itu gitu kan sebab diwajibkannya mandi itu ketika kita dihukumi haid. Tapi kenapa tadi di sela-sela itu kita tidak mandi? Karena kita belum jatuh hukumnya haid. Itu bukan berarti keluar darah langsung haid, bukan gitu. Karena tadi ketentuan kedua adalah 24 jam gitu, minimalnya 24 jam sehari semalam atau jumlah total 24 jam. Berarti darah tadi hukumnya apa? Masih darah istihadoh. Istihadoh gitu. ya. Dan istihadoh kan seperti yang kita ketahui harus tetap melaksanakan sholat. Berarti seperti hadas kecil ya. Hadas kecil gitu. Nah, permasalahan selanjutnya misalnya nih keluar darah ya, darah saat tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian berhenti 5 hari, tanggal 11 sampai tanggal 15 berhenti. Kemudian keluar lagi tanggal 16 sampai tanggal 18. Nah, berarti cara mengetahui apakah cara menghukuminya adalah kita lihat ketika darah keluar sebagaimana yang sudah disebutkan tadi ya di tips yang tadi kita sebutkan. Ketika darah itu keluar tanggal 16, berarti kita langsung bahas di periode keluar darah yang kedua ya. Yang kedua. Ketika keluar darah tanggal 16 kita cek, oh kemarin sucinya sudah berapa hari nih saya gitu. Jadi dari batas minimal sucinya. Nah karena kemarin ternyata sucinya baru 5 hari. Nah ternyata sucinya baru 5 hari dan itu berarti tidak memenuhi syarat dong untuk ketentuan untuk bisa tidak memenuhi ketentuan haid. Terus kita cek lagi. Sebelum itu kita cek lagi, oh kemarin haid yang sebelumnya itu pertama kali keluar adalah tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 berarti sudah 10 hari ya. Haid yang sebelumnya udah 10 hari. Nah, sedangkan batas maksimal haid adalah 15 hari, 15 malam. Nah, tanggal 16 ini sudah di luar dari minimal maksimal batas haid. Berarti nggak bisa dong kita sambungkan ke haid yang sebelumnya. Benar. Nah, itu artinya darah ke-16 ini bukan darah haid karena tidak memenuhi ketentuan yang tadi. Tidak bisa kita masukkan dalam masa maksimal 15 hari 15 malam untuk disambungkan dengan haid yang sebelumnya, dan juga tidak bisa dan juga tidak memenuhi ketentuan melihat masa minimal sucinya harus 15 hari 15 malam. Nah, artinya berarti ini darahnya kita hukumi adalah istihadoh. Nah, berarti kalau istihadoh apa artinya? Kalau istihadoh berarti kita tetap wajib sholat, tetap boleh puasa, boleh baca Al-Quran dan lain sebagainya. Benar. Nah, permasalahan yang terakhir nih, misalnya keluar darah 3 hari. Nah, berhenti 3 hari tanggal 1, 2, 3. Terus kemudian suci dan berhenti 3 hari tanggal gitu. 3, 4, 5 Benar, 3 enggak Kak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kemudian di hari ke-7 sampai hari keluar ke-12 keluar lagi darah. Nah, pertanyaannya adalah apakah darah yang keluar kedua ini dihukumi darah haid? Nah, cara ceknya juga sama seperti permasalahan yang sebelumnya. Berarti langsung kita bahas di periode haid yang kedua ya, 5 hari terakhir. Berarti 5 hari terakhir tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 5 hari ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, ketika keluar darah tanggal 7, yang pertama kali kita cek adalah kapan terakhir kali kita suci sebelumnya. Nah, setelah kita tahu, oh berarti baru 3 hari kemarin gitu. Nah, terus kita cek lagi yang kemarin itu pertama kali keluar darahnya kapan? Yang periode haid sebelumnya. Oh, tanggal 1. Kan 3 hari kemarin haidnya yang sebelumnya kan? Tanggal 1. Oh, berarti haid yang kedua ini masih bisa disambungkan dengan haid yang pertama. Benar. Karena masih dalam masa 15 hari 15 malam. Karena maksimal periode haid itu adalah 15 hari 15 malam. Oh, itu artinya 5 hari yang kedua ini adalah hukumnya juga haid gitu. Nah, udah paham ya teman-teman? Ya, bisa dipahami kan ya teman-teman tadi. Jadi selalu ya setiap kali kita ada masalah rujuknya ke tadi 4 ketentuan itu. Usia minimal, terus kedua adalah batas
batas minimal haid, 1 hari 1 malam atau sejumlah 24 jam jika terputus-putus. Yang ketiga, batas maksimal haid itu tidak lebih dari 15 hari 15 malam, dan masa sucinya itu gitu kan minimal 15 hari 15 malam. Tuh. Nah, selalu dirujuk kepada hal ini. Itu berarti penting banget ya untuk mencatat, apa namanya, kita tekankan lagi, memang penting banget untuk mencatat apa namanya, sirkulasi haid itu. Dan apa namanya, teman-teman udah tahu ya bagaimana caranya untuk memeriksa berhenti darah haid gitu kan. Jadi setiap kita mau sholat tadi misalnya kita haid gitu kan, terus jadi kita bukan hanya melihat secara zahirnya aja gitu ketika mohon maaf ya untuk mohon maaf lagi karena ini yang pembahasannya wanita gitu ya. Jadi bukan hanya melihat dari pakaian dalam aja, celana dalam arti kalau tidak ada darah, oh berarti saya tidak haid, oh bukan seperti itu gitu. Jadi caranya untuk mengetahui apakah haid sudah berhenti adalah dengan menggunakan kapas dan juga apa namanya, dicolek atau dicolek menggunakan kapas pada dinding rahim gitu. Dari situ akan kelihatan warna darah gitu, apakah masih apa namanya haid atau tidak haid gitu. Jadi bukan berarti darahnya kalau tidak jatuh di pembalut atau di pakaian dalam itu darahnya sudah berhenti, bisa aja masih menempel di dinding rahim. Nah, selanjutnya mungkin kita kasih tebakan aja ya untuk untuk closing juga ya. Kita kasih tebakan. Mungkin nanti bisa apa namanya, nanti jawabannya kita umumkan di podcast selanjutnya. Makanya stay tune ya. Nah, jadi soalnya ya untuk podcast selanjutnya, misalnya keluar darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 3 hari. Ini 3 hari yang pertama ini udah 24 jam ya, 24 jam lebih. Saya ulangi, misalnya keluar darah selama 3 hari dan lebih 24 jam. Kemudian berhenti selama 3 hari, kemudian keluar lagi selama 5 hari, berhenti lagi selama 1 hari, kemudian keluar lagi selama 2 hari. Jadi 3, 5, 1, 2 gitu ya. Saya ulangi ya, keluar darah selama 3 hari, berhenti 3 hari, keluar 5 hari, berhenti 1 hari, keluar lagi selama 2 hari. Nah, itu nanti mungkin bisa dicoba-coba dikerjain gitu ya, gimana apa namanya hukumnya gitu. Nanti bisa kita umumkan jawabannya di podcast kita selanjutnya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya Hayun Ulfa dan teman saya Nila. Saya Nila Zulfa. Kami mohon undur diri jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan itu murni dari kami, jika ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.